Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script mouse, yaitu mouse click. Terus di sini kita langsung copy aja. Cuman di sini saya pakai script sendiri karena nge-lag terus pakai ini. Kita langsung ke Unity aja. Terus kita tambahin level-level berikutnya 3D object yang cube. Lalu di sini kita tambahin script. Apalah. Ini Ctrl S ya. Create script. Sini kita ganti nama jadi lu taruh dulu ya, dia di bawah itu kan. kita tambahin codingannya. Kayak image 1 gitu-gitu ya. Oh iya, di codingannya kan di sini Pak nama IP-nya. Di codingannya Jadi kodenya apa? bot static. Nah, kalau udah masuk kayak gini, Image namanya, iya lupa. codingannya ini kita masukin scriptnya ke dalam cube. Coba lu tanya chat Ini kalau udah nanti kayak gini, terus kita tambahin tuh di kliknya, terus kita drag yang cube tadi yang udah ditambahin script ke dalam objeknya. Terus fungsinya itu kita pilih yang game object, terus yang set active ball. Terus kita coba play ya. Kopas aja yang pas dulu. Pura-pura kopas. Yang penting ngerti dulu ya. Iya. Kopas anjir. Kopas aja dulu. Nah, ini pas kita klik maka dia akan hilang. Ini spasi boleh kan? Sekian buat yang mouse. enggak, lu tanya ke tadi gua. Oke, kita lanjut ke script yang mau yang keyboard. Ini di sini saya pilih keyboard yang press, terus kita ke Unity. Terus sama kayak tadi masukin script, terus kalau misalnya udah kita masuk nih scriptnya, terus kita drag ke cube-nya, terus di cube-nya ini kita setting targetnya tuh mau apa, mau enter kah, mau spasi kah. Di sini saya coba spasi. Terus di sini kita masukin si cube-nya, di drag ke event settingnya. Terus di sini game object-nya itu set active ball sama terus di sini tuh mau checklist yang pas key-nya tuh di down gitu biar langsung hilang. Nah, buat yang satu lagi itu yang key-up-nya. Nah, kita coba play ya. Nah, coba kita pencet space. Nah, lalu akan hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Darmanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai calculation time. Dimana calculation time itu kalau misalnya kita klik play, terus nanti si waktunya berjalan sampai waktunya habis itu si cube-nya itu bakal hilang. Jadi gimana caranya? Di sini kita masukin script seperti biasa. Kalau udah masukin script kita drag, nanti kita drag. Setelah kita buat cube, kita buat canvas dulu nih. Di canvas ini di sini ada apa aja, ada text sama ada number time. Teksnya ini apa? Ini teks yang time ini. Nah, ini yang ini itu number time yang 0 ini, yang dimana nanti si 0 ini bakal berjalan untuk waktunya. Nah, di text time ini kita langsung ke number time aja. Kita ganti cuman bold-boldnya aja sih. Terus langsung ke button, dimana di si buttonnya ini kita masukin time calculation sama buttonnya. Untuk calculationnya itu kita masukin calculation time lalu yang start timer. Terus buat yang game buat yang button itu kita masukin game object, terus langsung set active ball. Terus buat yang time-nya ini kita masukin time sama number time-nya supaya time-nya itu bisa bergerak, yaitu kita masukin nih current value-nya itu mau berapa. Di sini kan aku masukin 120 jadi 22 menit. Jadi kita masukin decrement aja, terus masukin yang menit-menit, second. Terus ini enggak ada sih, ini 120 juga sama kayak atas. Ini tadi udah dimasukin. Terus jangan lupa kita masukin cube supaya apa? Nanti kalau misalnya timer habis maka cube ini bakal hilang. Jadi kita masukin game object, terus set active ball. Nah, kalau udah coba kita play dulu.
Nah kalau udah coba kita klik play, maka si buttonnya bakal hilang kayak tadi. Soalnya kalau misalnya kita klik checklist itu biasanya bakal nge-lag, jadi si buttonnya bakal tetap ada tapi timernya biasanya cepet dan nge-lag gitu. Nah ini nanti kalau misalnya si waktunya udah habis jadi 0000, maka si keep ini bakalan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Darmanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skill-skill yang telah saya buat. Yang pertama ada calculation score, di mana calculation score ini itu berfungsi untuk menambah skor yang telah kita buat. Contohnya adalah di sini saya menambahkan skor. Jadi gimana caranya? Caranya itu adalah kita buat dulu nih UI score-nya itu dengan create empty lalu klik score. Nah di score-nya ini kita sebelum itu buat dulu di kanvas itu teksnya ini untuk apa? Teksnya ini untuk nanti buat teks score gitu. Nah kalau udah kita langsung ke cara buat kanvasnya, gampang banget. Tadi tinggal ke UI lalu ke legacy terus ke button. Nah dari button itu kita lalu ke kanvas, dari UI legacy lalu dari UI ke kanvas, dari UI ke kanvas. Nah kalau sudah di kanvas lalu kita buat teks legasinya dengan klik kanan lalu kita lalu legacy lalu klik teks. Nah yang teks itu, nah kalau udah sini saya sudah buat juga teksnya di sini. Itu tadi udah nambah sih 50. Coba kita ulang lagi ya dari awal. Itu 0. Nah, terus ini di sini ada skornya. Nah, di skornya itu kita masukin, kita drag ini skornya, kita drag ke dalam sini. Terus calculation score. Yang itu write to text, lalu kita drag aja text legacy ke dalam sini. Kemudian coba aja dulu kita terus kemudian, nah kita kan mau masukin voice ya supaya nanti kalau kita klik kita ngomong itu skornya bakal nambah gitu. Caranya gimana? Caranya kita di sini tambahin elemen. Nah di speech recognition ini kita tambahin apa yang bakal mau kalian ngomongin gitu. Nah di sini aku mau bakal nambah omongannya itu tambah, lalu kita klik plus juga di speech eventnya. Nah di speech event ini kita masukin skornya di drag ke dalam sini, lalu calculation add to score. Nah kalau calculation add to current ini itu bakal nambah. Nah ini tuh 5 ini tuh apa? 5 ini tuh lompatannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong yang tadi kita pengen tambah itu, nanti bakal nambahnya dengan lompatan 5 gitu. Nah selanjutnya buat yang kurangnya itu sama aja kayak tadi, ditambahin juga ke sini di drag, lalu kita tambah 5 lompatannya 5 juga. Cuman yang berbeda adalah di sini calculation score-nya itu bukan add to current tapi set current value untuk mengurangi skornya. Coba reloading. Right. Nah, left, up, down. Tambah. Sebentar, kok tambah nggak bisa ya? Kurang. Coba kita lihat lagi di skornya, mungkin ada yang salah di skornya. Nah, ini tuh masih di start event, harusnya itu di update event. Coba kita ubah lagi. Jadi kita drag nih yang skor ini ke dalam update event. Lalu function ini kita ubah jadi calculation score, write to text. Terus yang mana ini jadi text legacy-nya. Nah, coba kita ngomong tambah. Nah, dia bakal nambah sesuai lompatan yang kita buat. Kurang. Tambah. Coba kita hapus dulu yang event settingnya. Nah, kurang. Tambah. Nah, dia bakal
merubah apa yang bakal kita suruh. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.